Ya, masih bersama Ibu Nur dan Ibu lanjutkan kembali pembahasan materinya mengenai konsep algoritma dan tipe data. Materi berikutnya adalah mengenai operator perbandingan, di mana kalau menggunakan operator perbandingan ini nanti digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Apakah lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, ataupun lebih besar atau sama dengan. Dan hasilnya, hasil dari operator perbandingan ini nanti itu akan menghasilkan nilai true atau false, ya. Nah, berikut contohnya di sini misalkan 10 apakah lebih besar dari 5? Ya, true. 8 apakah lebih kecil dari 6? False, karena ini 8 harusnya lebih besar ya. Kemudian 10 apakah sama dengan 10? Ini true. 5 apakah tidak sama dengan 6? Nah, ini true juga karena kan tidak sama nilainya. Dan 6 apakah lebih kecil sama dengan 6? Ini hasilnya adalah true. Kenapa bisa true? Karena di sini ada lebih kecil atau sama dengan. Jadi batasnya itu dimulai dari bilangan 6 itu sendiri. Kemudian 8 apakah lebih besar atau sama dengan 3? Ini pun juga true. Ya, karena nilai 8 itu pasti lebih besar dari 3. Kemudian untuk contoh yang lain, nah ini misalkan Ibu buatkan dalam bahasa Python, nanti ini perintah atau sintaknya seperti ini, hasilnya ini bisa kalian lihat. Di sini A sama dengan 10 apakah lebih kecil dari 5? Ya, berarti false. Nah, ini hasil yang ditampilkan nanti adalah false. 10 apakah lebih besar dari 5? Nah, ini hasilnya true. C itu sama dengan 10 apakah tidak sama dengan 5? Ya, ini hasilnya adalah true. D sama dengan 10 apakah lebih kecil sama dengan 12? Pasti juga nilainya true. E itu sama dengan 10 apakah sama dengan 6? Ini pasti hasilnya adalah false. Dan F itu sama dengan 10 apakah lebih besar sama dengan 10? Pasti hasilnya adalah true karena nilainya itu dihitung mulai dari 10. Berbeda kalau misalkan F sama dengan 10 apakah lebih besar dari 10? Nah, ini pasti jawabannya adalah false karena 10 tidak lebih besar dari 10. Tapi kalau di sini ditambahkan dengan tanda sama dengan seperti ini, jadi 10 apakah lebih besar atau sama dengan 10, maka pasti hasilnya adalah true. Baik, Ibu lanjutkan. Berikutnya adalah operator bitwise. Nah, kalau untuk operator bitwise ini nanti akan melibatkan bit-bit gitu dalam perhitungannya, dan biasanya untuk operator bitwise ini itu menggunakan bilangan biner. Mungkin kalian sudah pernah belajar mengenai sistem bilangan. Sistem bilangan itu ada berbagai macam seperti bilangan biner, bilangan bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada saat Ibu menjelaskan tipe data tadi. Nah, kalau bilangan biner ini bilangan yang berbasis 2. Jadi nilainya itu hanya 0 dan 1. Makanya nanti kalau misalkan diketahui itu bilangannya adalah berbasis desimal, maka kita harus konversikan dulu ke bilangan biner. Nah, cara mengkonversi dari bilangan desimal ke bilangan
biner, itu caranya adalah dengan membagi bilangan desimal tersebut dengan basisnya. Nah, kalau udah nanti selesai sampai tidak bisa dibagi lagi, baru nanti kita tahu hasilnya, dan cara bacanya itu dari bawah ke atas. Nah, untuk operator bitwise di sini antara lain ada operator AND, ada operator OR, exclusive OR, shift left itu geser bit ke kiri, dan juga ada shift right ya, geser bit ke kanan. Nah, di sini untuk operator AND ini ada yang disebut dengan tabel kebenarannya. Jadi, ini kalian mau menggunakan bahasa pemrograman apapun, ini konsep dari penggunaan AND, OR itu pasti sama gitu ya. Jadi ini mohon diperhatikan. Jadi kalau untuk operator AND ini nanti bernilai benar jika semua nilai yang ada di operannya itu adalah benar. Contohnya seperti ini, 1N1 ini pasti hasilnya 1. Kemudian bernilai salah atau false atau 0 jika ada salah satu operannya yang bernilai salah ya, atau semuanya salah. Contoh seperti ini, 0N0 ini kan semuanya salah operannya, pasti hasilnya juga false. Ini 0N1, oh ada false-nya, pasti ini juga hasilnya false. 1N0, ini ada false-nya, pasti hasilnya false. Jadi diingat kalau N itu bernilai benar jika semuanya ini harus benar. Contoh misalkan gini, 1N1, N1, N1, N0 pasti hasilnya adalah 0. Kenapa? Ada false-nya 1. Jadi walaupun true-nya itu banyak, tapi kalau misalkan ada false-nya 1 saja, itu pasti bernilai false. Itu untuk N. Kemudian untuk operator OR. Nah, kalau untuk operator OR ini bernilai benar jika semua nilai yang ada di operannya ini benar. Contohnya seperti ini, 1 OR 1. Nilainya adalah, hasilnya adalah true atau 1. Atau ada salah satu dari nilai operannya yang bernilai benar saja, itu pasti hasilnya juga akan benar atau true. 1 OR 0. Ini ada satunya, pasti di sini hasilnya adalah 1. 0 OR 1. Oh, ini juga ada satunya atau true-nya, pasti hasilnya adalah true. Dan bernilai salah jika semuanya salah. Jadi 0 OR 0 pasti hasilnya 0. Nah, itu agak berbeda ya antara operator AND dan operator OR. Jadi kalau operator OR itu bernilai benar jika semuanya benar, atau ada salah satu aja yang benar, itu pasti benar. Jadi contoh lain misalkan gini, 0 OR 0 OR 0 OR 0 OR 1. Nah, ini pasti hasilnya adalah true. Kenapa? Karena ada nilai satunya, ada nilai benarnya di situ. Ya, gitu. Itu untuk operator OR. Kemudian untuk operator XOR ini cara bacanya adalah exclusive OR. Jadi kalau untuk exclusive OR ini ya, dia bernilai benar jika nilai operan satu dan operan yang lainnya ini berbeda. Itu bernilai benar. Dan bernilai salah jika semua nilai yang ada di operannya itu adalah sama. Contoh nih, 0 exclusive OR 0 pasti hasilnya 0. Kenapa? Ini kan nilainya sama. Kemudian 1 eksklusif OR 1, ini juga hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena kan nilainya sama semuanya. Jadi gitu bedanya. Nah, sekarang 0 eksklusif OR 1, ini hasilnya 1. Kenapa? Ini nilainya berbeda.
1 eksklusif OR 0, ini juga nilainya 1. Kenapa? Ini nilainya juga berbeda. Jadi diperhatikan ya, itu adalah untuk penggunaan dari operator eksklusif OR. Nah, ini Ibu ada contoh penggunaan dari operator bitwise ya, operator bitwise. Misalkan A sama dengan 2N3, B 2 OR 3, C 2 eksklusif OR 3, D 2 shift left 3, E 2 shift right 3. Nah, sekarang berapakah nilai dari A, B, C, D, E nya? Kalau kita misalkan menggunakan Python, bahasa pemrograman Python. Sebentar Ibu. Penggunaan dari operator ini bitwise, mungkin sudah Ibu hapus. Ya sudah, Ibu sudah ada screenshotnya tadi ya. Kita bahas di sini. Nah, sekarang contohnya seperti ini misalkan. Nah, A sama dengan 2N3. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python, maka nanti akan hasilnya adalah 2. 2N3 ini kenapa bisa hasilnya 2? Asalnya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini sudah Ibu jelaskan. Jadi 2, 3 ini masih berbasis 10. Kita ubah dulu menjadi bilangan biner. Contoh, 2 ini kalau dijadikan bilangan biner hasilnya 0010. Sedangkan kalau 3 dijadikan bilangan biner hasilnya 0011. Nah, sekarang ini menggunakan N. Kita lihat aja 0N1. Ingat, N ada false ya, berarti pasti nilainya 0. 1N1, oh pasti nilainya 1. 0N0, 0. 0N0, 0. Sehingga diperoleh 0010 biner itu kalau dijadikan bilangan desimal itu hasilnya adalah 2. Sehingga nilai A sama dengan 2N3, ini hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kalau misalkan B 2 OR 3, sama langkahnya ya, langkahnya sama seperti ini tadi, cuma kalau untuk penggunaan OR tadi ya bernilai benar jika semuanya benar atau ada salah satu yang benar, dan bernilai salah jika semuanya salah. Nah, ini yang Ibu contohkan lagi di sini adalah yang eksklusif OR, penggunaan eksklusif OR. Untuk C sama dengan 2 eksklusif OR 3, hasilnya ini sama dengan 1. Kenapa bisa hasilnya sama dengan 1? Ya, kita ini lagi konversikan lagi. 2 ini menjadi bilangan biner, hasilnya 0010. 3 kalau dijadikan bilangan biner hasilnya 0011. Jadi ingat, kalau eksklusif OR tadi kalau bernilai benar jika nilainya berbeda. Tapi kalau nilainya sama, maka hasilnya adalah false. Contoh, 0 eksklusif 1 OR 1. Pasti ini hasilnya adalah 1, karena ini nilainya berbeda. 1 eksklusif OR 1, pasti hasilnya 0, nilainya sama. 0 eksklusif OR 0, ini juga 0. 0 eksklusif OR 0, ini juga 0. Sehingga 0001 biner ini kalau dijadikan ke desimal hasilnya adalah 1. Begitu ya. Dan ini Ibu jelaskan lagi untuk yang D dan E sebagai berikut. Nah, di sini A sama dengan 2 shift left 3. Kenapa bisa hasilnya 16? Nah, 2 kita jadikan lagi menjadi bilangan biner dulu. Misalkan 0010. Kemudian shift left 3 itu maksudnya digeser ke kiri sebanyak 3 bit. Kalau mulai dari 1 ini digeser ke kiri sebanyak 3 bit, berarti 1, 2, 3. Berarti angka satunya ini nanti akan ditaruh di depan.
akan ditaruh di depan, sehingga nanti 0000-nya ini ada di belakangnya. Sehingga hasilnya 1000000 ini kalau dikonversikan ke dalam bilangan desimal, hasilnya adalah 16. Nah, kalau yang 2 shift right 3. Loh, kenapa hasilnya bisa 0? Nah, ini berarti digeser ke kanan sebanyak 3 bit atau 3 kali. Kalau di sini digeser ke kanan 3 bit, ini itu angka 1 ini akan hilang. 1 ini akan hilang, 0 juga ini akan hilang, terus 1 lagi. Berarti nanti hasilnya menjadi 00000 biner. Dan ini kalau dikonversikan hasilnya adalah 0. Seperti itu. Jadi ini ya contoh penggunaan dari operator bitwise. Ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, kemudian Ibu lanjutkan dengan penggunaan operator string ya sebenarnya. Nah, operator string itu banyak ya. Salah satunya yaitu di sini adalah perintah untuk menggabungkan nilai string. Jadi kita akan gabungkan nilai string ya, bisa 2, 3 dan seterusnya, tergantung dari studi kasusnya ya tentunya. Contoh misalkan di sini ada variabel kata 1. Kata 1 ini berisi belajar bahasa pemrograman Python. Kemudian ada kata 2, sangat menyenangkan. Nah, ingat ya, ini string harus diapit dengan menggunakan petik double. Kemudian print kata 1 ya. Kata 1 di sini hasilnya ya. Berarti nanti kalau dicetak kata 1 ini apa tadi isinya? Oh, belajar bahasa pemrograman Python. Print kata 2 kata 2 tadi isinya adalah sangat menyenangkan. Kemudian kalau digabung ya, di sini hasilnya kalau digabung kata 1 plus kata 2 berarti kita menggabungkan kata 1 dan kata 2. Berarti nanti hasil gabungannya adalah belajar bahasa pemrograman Python sangat menyenangkan. Kita lihat dengan menggunakan bahasa Python untuk fungsi dari string tadi ya, apakah hasilnya sama dengan yang ada di modul kalian tadi, di slide tadi. Nah, hasilnya harusnya seperti ini ya, karena di sini ada kata print kata 1, jadi harusnya seperti ini dulu. Kata 1 belajar bahasa pemrograman Python. Kemudian print kata 2, ini kata 2. Oh, kata 2 tadi isinya apa? Sangat menyenangkan. Terus baru print hasil penggabungan kata 1, kata 2. Ini hasilnya hasil penggabungan kata 1, kata 2. Baru print gabung. Oh, yang digabung berarti kata 1 dan kata 2 ini tadi. Berarti belajar bahasa pemrograman Python sangat menyenangkan. Ini ya yang koreksi dari slide kalian ya. Jadi hasilnya nanti kalau di running nanti seperti ini. Oke. Jadi ini agak kurang lengkap ya hasil yang ditampilkan ya. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Kemudian ke fungsi learn. Fungsi learn itu digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Oh, fungsi learn. Jadi kita bisa menghitung banyaknya karakter yang ada di dalam string tersebut. Ya, dengan menggunakan fungsi learn. Contoh misalkan di sini kata sama dengan belajar bahasa pemrograman Python. Nah, jumlah karakter sama dengan len kata. Ini artinya adalah variabel jumlah karakter ini nanti akan menyimpan panjang dari ini, dari kata ini. Jadi len ini digunakan untuk mengetahui panjang atau jumlah karakter yang ada di dalam kata ini. Kita bisa hitung
1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian di sini print jumlah karakter. Jadi kita cetak berapa sih jumlah karakter yang ada di kata ini, dan hasilnya adalah 33. Kita cek kembali dengan menggunakan Python apakah sama hasilnya 33. Kita run kembali. Oke, dan sama hasilnya adalah 33. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3. Jadi perhitungannya kalau untuk fungsi len itu dengan menggunakan dimulai dari angka 1. Oke. Berikutnya adalah fungsi indeks. Fungsi indeks ini digunakan untuk mengetahui posisi karakter dalam sebuah kalimat. Jadi contoh misalkan nih, jadi ada kata Aisyah Zahra. Misalkan Aisyah Zahra. Nah, kemudian ada kata Aisyah Zahra, kita akan menghitung posisi dari misalkan dari karakter Z ini ada di posisi keberapa sih gitu. Ada di karakter keberapa sih dalam kata Aisyah Zahra ini? Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi indeks. Caranya adalah, di sini kita panggil. Ini kan ada nama variabelnya kata. Kalau di sini sudah didefinisikan dengan kata, maka kalian panggil dengan kata. Kalau misalkan ini kalian mendefinisikan fungsi indeksnya di sini misalkan untuk stringnya ini misalkan data, ya berarti nanti di sini yang dipanggil adalah data. Jadi harus disesuaikan ya dengan nama variabelnya. Kata .index Z berarti kita akan mencari posisi dari karakter Z itu sendiri. Nah, Z ini ada di ada di posisi berapa sih di situ gitu. Nah, kalau untuk perhitungan fungsi indeks ya, ini perhitungannya dimulai dari 0 ya. Jadi A-nya ini mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, spasinya dihitung baru ketemu Z 6. Makanya hasilnya di sini adalah 6. Kemudian kita lihat, yang berikutnya adalah mencari karakter R. R ini ada di posisi keberapa? Kita hitung lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan hasilnya adalah 9. Jadi ingat, kalau untuk fungsi len perhitungannya dimulai dari 1. Tapi kalau untuk fungsi indeks itu perhitungannya dimulai dari 0. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau menggunakan Python, kita lihat, kita run kembali, apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama, 6 dan 9. Jadi yang Z ini hasilnya 6, R ini hasilnya 9. Begitu ya. Oke. Nah, nanti di sini Ibu ada latihan buat kalian. Silahkan nanti kalian buatkan programnya sehingga nanti menampilkan seperti ini. Tampilannya hasilnya seperti ini. Ini ketentuannya adalah Ibu mendefinisikan ada 3 kata. Kata 1 itu tulisannya Universitas Bina Sarana Informatika. Kata 2 Kampus Kota Bogor. Kata 3 adalah hujan. Kemudian kalian gabungkan kata-kata tersebut sehingga menampilkan hasil seperti di atas. Berarti nanti kalau misalkan tulisannya Universitas Bina Sarana Informatika hujan, berarti ini menggabungkan kata berapa dengan berapa. Terus hujan kampus kota Bogor, nah ini menggabungkan kata berapa dan kata berapa.
misalkan Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Bogor, Kampus Kota Bogor ya. Ini ya, ini ada pengulangan ya. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti nanti ini seperti apa ya. Kemudian kalian hitung jumlah karakter gabung yang ada di ini, yang ada di penggabungan ketiga ini nanti berapa. Terus cari posisi karakter H dan K ini ada di mana, gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, tugas kalian adalah membuatkan listing programnya. Baik. Nah, kemudian kalau untuk membuat program itu harusnya memiliki dokumentasi ya. Dokumentasi kode program. Kalau di sini adalah bentuk hard copy dari modul program yang telah ditulis, termasuk properti dari kode program tersebut ya. Nah, ini cara mendokumentasikannya bisa dengan mengidentifikasi kode program, membuat dokumentasi program dengan memberikan penjelasan pada setiap program, dan melakukan generate dokumentasi. Tugasnya selain yang ini tadi, Ibu juga memberikan tugas yang ada di di slide kalian, di mana tugasnya adalah kalian diminta membuat program dengan Python untuk menghitung luas lingkaran, persegi panjang maupun bujur sangkar. Oke, jadi materi mengenai konsep algoritma dan tipe data selesai ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kalian sampaikan ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.